Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Semoga pada hari ini kalian semuanya baik-baik saja ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi materi kita di kelas 1 ini, yaitu masih di tema 1 tentang hidup rukun. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua anak-anak, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kalian semuanya mempunyai teman bermain kan? Karena kalau bermain tidak ada temannya itu nggak asik. Nah, kalau bermain dengan teman anak-anak, tentunya kita itu harus rukun dengan teman kita, baik itu teman laki-laki maupun teman yang perempuan. Nah, anak-anak, di buku paket tema halaman 49 dan 50, di sana anak-anak bisa lihat ada gambar anak yang sedang bermain bermacam-macam ya. Ada yang bermain layangan, bermain kelereng, sepak bola dan sebagainya. Di sana anak-anak bisa lihat mereka bisa bermain dengan rukun, dengan damai. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi materinya ya. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat ajakan. Nah anak-anak, sebelum kita membahas tentang kalimat ajakan, anak-anak bisa membaca buku paket, buku temanya pada halaman 51 ya. Di sana ada percakapan antara Udin dan Edo. Nah anak-anak, setelah membaca percakapan antara Udin dan Edo, di sana kita bisa melihat atau menemukan beberapa kalimat ajakan. Seperti yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya di kelas 1, bahwa kalimat ajakan itu diawali atau dimulai dari kata ayo dan mari. Ini adalah contoh kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tersebut. Nih kita baca sama-sama ya. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini diawali dari kata ayo semuanya ya. Kalimat ajakan yang kedua adalah ayo Din, kita ajak teman yang lain. Kemudian kalimat ajakan yang ketiga yang bisa kita temukan dalam percakapan tersebut adalah ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah anak-anakku semuanya, tentunya setelah membaca contoh kalimat ajakan ini, anak-anak nanti bisa membuat kalimat ajakan sendiri ya, yang sudah Pak Guru siapkan di lembar tugasnya. Anak-anak bisa memakai kata ayo atau kata mari. Pak Guru contohkan satu lagi ya, pakai kata-kata saja. Misalnya, mari kita pergi ke rumah Edo. Nah, kalimat seperti itu mungkin anak-anak bisa tulis di lembar kerja yang Pak Guru berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita lanjutkan lagi materi kita masih pada subtema yang kedua, yaitu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika. Pak Guru flashback sedikit ya. Kemarin kan Pak Guru sudah menyampaikan tentang angka ratusan. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, kalau kotak yang besar bersusun ini nilainya 100, ini puluhan dan ini satuan. Sama juga dengan di sini anak-anak ya. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan dua buah contoh bilangan. Coba sekarang kita lihat dulu bilangan apa itu. Yang pertama, kita lihat di sini kotak yang bersusun ratusan. Karena jumlah kotaknya ada 1, maka kita tulis 100. Di sini puluhannya, karena kotak yang bersusun ini ada 1 bersusun 10, berarti kita buat angka 10. Lanjut ke satuan. Di sini ada 5 kotak satuan, yaitu kita tulis angka 5. Nah, sama juga dengan angka yang di sebelahnya. Ini 100, ini karena ada 2 berarti 20. Ini ada 4 kotak, berarti satuannya adalah 4. Jadi angka-angka ini kita bisa susun menjadi sebuah angka bilang ratusan, yaitu 115, dan yang ini adalah 125.
Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan membandingkan kedua angka ini, yaitu angka 115 dan angka 124. Bagaimana caranya anak-anakku semuanya? Sekarang kita bandingkan dulu satu persatu ya, antara ratusan dengan ratusan. Kita lihat angka yang pertama, di sini angkanya adalah 100, di sini juga 100. Berarti ratusan angka yang pertama dengan angka yang kedua itu sama-sama 100. Sekarang kita lihat, kalau ratusannya masih sama, berarti sekarang kita bandingkan itu puluhannya. Angka yang pertama di sini puluhannya adalah 10. Di sini angka yang kedua puluhannya adalah 20. Itu artinya apa anak-anakku semuanya? Berarti kan 10 ini kurang dari 20. Itu artinya apa anak-anak? Berarti angka 115 ini kurang dari angka 124. Nah, untuk membandingkan kedua angka ini bisa kita tulis di sini anak-anak semua ya. 115 itu kurang dari 124. Nah, anak-anakku semuanya, untuk lebih memahami contoh yang sudah Pak Guru jelaskan ini, anak-anakku semuanya bisa mencoba membaca buku paket halaman 55 dan dilanjutkan nanti dengan tugas halaman 56 dan 57. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjut lagi nanti ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi materi kita masih di subtema yang kedua, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah anak-anakku semuanya, kalau kita bermain dengan teman-teman itu kita harus rukun dengan semua teman. Nah, salah satu tanda atau hal yang menunjukkan kita hidup rukun dengan teman adalah kita saling menolong atau saling membantu dengan teman-teman kita saat bermain. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak lihat buku paket halaman 62. Di sana ada gambar anak-anak sedang bermain menjala ikan. Nah, tapi anak-anak, saat anak-anak sedang bermain, ternyata di sana ada seorang anak yang terjatuh saat bermain. Nah, dari gambar itu anak-anakku semuanya, kita bisa menyebutkan beberapa contoh sikap saling membantu dengan teman-teman saat bermain. Pak Guru contohkan ya, ini dari gambar yang ada di buku paket. Misalnya nih, menolong teman yang terjatuh. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, mungkin saat anak-anak sedang bermain semuanya, ada salah satu temannya yang terjatuh atau terluka dan sebagainya. Jadi anak-anak yang lain bisa menolong temannya. Nah, itu adalah salah satu sikap saling membantu ya. Kemudian contoh yang kedua anak-anak, nih Pak Guru kasih, melerai atau memisahkan teman yang bertengkar. Nah, sering kan anak-anak itu apabila bermain sama-sama pasti ada yang saling bertengkar atau marahan dan sebagainya. Jadi untuk membantu teman-teman yang bertengkar itu biar tidak semakin marah, jadi teman yang lain itu harus memisahkan agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat. Nah anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru minta nanti di lembar kerja itu anak-anak menyebutkan beberapa contoh sikap saling membantu dengan teman. Anak-anak bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan lagi materi belajar kita. Masih di pelajaran matematika tentang membandingkan dua buah bilangan yang bernilai ratusan. Ini anak-anak, Pak Guru kasih tahu ya cara untuk membandingkan dua buah bilangan. Nih, kita baca sama-sama ya. Cara menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan
membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, ini rumus ini perlu anak-anak ingat ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal. Bandingkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, kalau tadi kita belajar membandingkan bilangan dengan kata, yaitu katanya lebih banyak atau lebih sedikit. Sekarang kita membandingkan dua buah bilangan dengan memakai simbol. Nah, coba kita baca dulu anak-anakku semuanya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbolnya ada 3 anak-anakku semuanya ya. Coba dilihat. Simbol yang pertama seperti ini. Seperti huruf V, tapi mulutnya itu terbuka ke arah kanan. Simbol seperti ini artinya bahwa menunjukkan bilangan itu kurang dari. Maksudnya bilangan yang pertama kurang dari bilangan yang kedua. Nah, berikutnya simbol seperti huruf V juga, tapi arah mulut itu ke arah kiri. Artinya apa, Nana? Bilangan itu menunjukkan bahwa bilangan yang pertama lebih besar dari bilangan yang kedua atau lebih dari. Nah, berikutnya simbol yang ketiga yaitu tanda sama dengan. Artinya menunjukkan bahwa bilangan yang pertama itu sama nilainya atau sama besarnya dengan bilangan yang kedua. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk lebih memahami tentang rumus ini, Pak Guru kasih beberapa buah contoh. Perhatikan ya. Contoh yang pertama. Di sini ada 2 buah angka, yaitu angka 225 dan angka 252. Cara membandingkannya seperti apa anak-anak? Kita pakai rumus yang ini. Bandingkan ratusan dengan ratusan. Kita bandingkan ratusan, di sini 200, di sini juga 2. Jadi sama-sama 200. Angka yang pertama ratusannya itu angka 2, di sini juga angka 2. Kalau ratusannya sudah sama atau masih sama, kita bandingkan puluhannya, puluhan yang kedua. Angka yang pertama puluhannya itu 2, jadi 20. Sedangkan angka yang kedua puluhannya di sini 5. Yaitu berarti 50. Nah, setelah kita bandingkan puluhan dengan puluhan, ternyata kita dapatkan anak-anak, angka yang kedua puluhannya bernilai lebih besar dari angka yang pertama. Jadi untuk membandingkan dua buah bilangan ini, kita pakai simbol yang pertama, yaitu 225 lebih kecil dari 252. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya. Sekarang kita bandingkan angka yang kedua, atau kita masuk ke contoh yang nomor 2. Di sini ada angka 437 dan 312. Sekarang kita bandingkan dulu ya, ratusan dengan ratusan. Angka yang pertama ratusannya adalah 4, yang berarti 400. Angka yang kedua ratusannya adalah 3, yang berarti 300. Nah, setelah membandingkan ratusan dengan ratusan, ternyata kita dapatkan ratusan angka yang pertama itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan angka yang kedua. Di sini 400, di sini 300. Berarti perbandingannya bisa kita tulis 437 itu nilainya lebih besar dari 312. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini ada angka 565 dan 565. Kita bandingkan dulu ratusannya. Di sini angka yang pertama 500, di sini juga 500, sama berarti kan? Kalau ratusannya sama, kita bandingkan ke puluhannya. Di sini puluhannya ada 6, berarti 60. Di sini juga 60, berarti sama-sama 6.
Oh, puluhannya masih sama juga. Nah, berikutnya kalau puluhannya masih sama, kita bandingkan satuannya. Di sini satuannya 5. Di angka yang kedua satuannya juga 5. Wah, berarti sama semua. Puluhannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, dan juga satuannya sama. Berarti angka yang pertama nilainya adalah sama dengan angka yang kedua. Jadi 565 sama dengan 565. Oke anak-anak, dari materi sebelumnya adalah membandingkan suatu bilangan. Untuk menginjak materi berikutnya adalah mengurutkan suatu bilangan. Dan untuk mempelajari mengurutkan suatu bilangan, kalian bisa membaca buku paket halaman 78. Ibu kasih contoh di sini dari bilangan 256, 239 dan 344. Kalian bisa mengurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Jadi jawabannya adalah pertama 239 paling kecil, yang kedua 256, yang ketiga adalah 344. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengurutkan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Jawabannya adalah yang banyak, angka 344. Yang kedua adalah 256. Ya, dan yang ketiga adalah 239. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya mungkin dikasih nomor 3, 4 sama 5. Nanti kalian ibu kasih contoh selanjutnya.